萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Penguasa Swan Berat yang sangat besar ditutupi oleh Douki berwarna hijau. Douki yang kuat ini menyebabkan udara di sekitar penguasa berat memiliki beberapa gelombang kecil yang muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penguasa dengan erat di tangannya dan berkata kepada Sun Er, "Selesaikan mereka dengan cepat, jangan menunda terlalu lama." 3 menit, Sun Er mengangguk sedikit. Douki berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan yang menusuk mata membuatnya bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan Douki yang ganas meletus dari belakangnya. Dia mengangkat kakinya sedikit dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya saat dia segera berubah menjadi kabur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan yang memasang wajah sedingin es. "Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengamuk hanya karena kamu mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya." Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai menempel erat di kulitnya. Namun ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombaknya yang panjang berwarna perak tiba-tiba bergetar dan kilatan perak Douki menutupi seluruh tombaknya, seperti banyak ular kecil. Tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak yang melesat ke leher Xiaoyan. Bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang mengandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan yang digunakan Xiaoyan untuk memegang penguasa berat sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya bergetar dan membawa Douki berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak panjang berwarna perak dan meletus secara eksplosif. Akhirnya itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat dan menusuk ke arah kepala Xiaoyan dari belakang. Xiaoyan sudah merasakan kekuatan serangan dari afinitas petir Douki ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Karena itu dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hati. Douki yang kuat dan berwarna hijau melonjak dengan ganas dalam sekejap. Itu menjadi helm energi seperti zat berwarna hijau yang melilit seluruh kepalanya dengan erat, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya, tetapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak itu hanya meninggalkan tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan helm. Tombak petir menghilang dari Xiaoyan tiba-tiba maju selangkah, helm di wajahnya hampir seketika menghilang. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa yang berat menyebabkan sudut mata Baisan berkedut tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dari jarak dekat dengan Xiaoyan, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan. Cahaya berwarna perak tiba-tiba keluar dari kakinya Baisan. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Kekuatanmu mungkin hebat, tapi jangan bilang bahwa kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Douki tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang." Ini memang sangat cepat. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat yang termasuk dalam puncak kelas Douci ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya, tampaknya dia akan dapat sepenuhnya mengeluarkan mereka berempat dalam kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepenuhnya sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar,
7 orang yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan sebelumnya dikalahkan setelah 10 pertukaran, meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang yang datang untuk berlindung dihabisi oleh serangan lawan mereka. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang-orang? Xiaoyan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk sepenuhnya melenyapkan semua lawan. Pada saat itu, begitu Sun Er dapat membantu, Baisan ini hanya akan memiliki nasib tunggal untuk dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu dulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku akan dapat dianggap telah mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Namun sebelum ini, aku ingin membiarkanmu, Xiaoyan, menjadi lawanku yang kalah di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya jelas dari niat Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum dan mengarahkan tombaknya yang tajam dan panjang ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiaoyan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadoushi aku dan ini, rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar, cahaya perak yang intens muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak yang seperti ular kecil mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik Do yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Ujar Xiaoyan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul ke permukaan dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup doki yang berwarna hijau. Xiaoyan, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu jenius sejati. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut gelap dingin dari Baisan yang ditransmisikan di dalam suara angin yang menderu. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang menembus langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik hanya untuk menyadari bahwa tombak panjang berwarna perak di tangan Baisan yang berputar seperti roda angin tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah benar-benar berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Anyah dan matilah, tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan sesaat kemudian mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menabrak tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion. Ketika mereka melihat Baisan yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tombak panjangnya meraung berulang kali bergema dari galeri tontonan satu demi satu. Gemetar ledakan busur petir. Soran sedingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak yang panjangnya setidaknya 10 kaki segera disalurkan dari area di mana tombak panjang melakukan kontak dengan tanah. Dimanapun busur petir lewat, permukaan arena yang mengeras itu rusak sampai benar-benar berantakan. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkelap-kelip di dalam arena. Segera mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilan seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini semua orang mendengar ledakan yang memekakan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah di mana Xiaoyan berdiri. Mereka bahkan bintang 7 atau 8 dousi kemungkinan akan terluka parah di tempat di mana mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu, seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan dari Baisan. Kepucatan muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga turun dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tak ada lagi gerakan yang terlihat.
Ledakan busur petir gemetar ini adalah teknik Xuan Do tinggi. Itu adalah salah satu teknik Do kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk melukai Do Ling yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan sebanding dengannya, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Tak terhitung jumlah tatapan yang terfokus pada tempat ini, mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan yang dengan cepat dan tiba-tiba bangkit di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan mampu melawan orang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menjadi lebih tipis, penggaris hitam besar yang dimasukkan ke tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin liar tiba-tiba bertiup dan debu benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras, ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun jarak mereka sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang mengerikan dari nyala api aneh itu. "Apakah kamu sudah puas menyerangku?" Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, sebuah suara samar dipancarkan. Wajah Baisan sedikit gemetar, dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiaoyan. "Jika kamu sudah puas, maka saatnya giliranku." Baisan tidak menjawabnya. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan. Setelah mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dialirkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat melintas melewati sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Tinju itu membawa api berwarna hijau yang panas. Meskipun belum bersentuhan dengan tubuhnya, Baisan masih bisa merasakan rasa sakit yang membakar yang tidak bisa dia tahan keluar dari kulitnya. Cahaya perak sekali lagi melonjak dan muncul di kakinya dengan goyangan tubuhnya dan mundur beberapa meter. Namun saat Baisan menarik diri dari jangkauan serangan Xiaoyan, sosok hijau di depannya melintas lagi sebelum dia sempat mengangkat tombaknya untuk menyerang. Wajah acuh-tak-acuh Xiaoyan sekali lagi muncul di depan Baisan. Kedua tinju Xiaoyan tampak gila karena mereka menciptakan lebih dari 10 bayangan dan dengan kejam menghantam berbagai bagian tubuh Baisan. Untuk jangka waktu tertentu, suara teredam dari kepalan tangan yang bersentuhan dengan Baisan berulang kali terdengar di dalam arena. Gelombang rasa sakit yang dilirkan dari seluruh tubuhnya menyebabkan kemarahan di dalam hati Baisan melonjak. Serangan Xiaoyan semuanya dilepaskan dari jarak dekat. Jarak semacam ini tidak memungkinkan dia untuk menampilkan keterampilan tombaknya. Meskipun menggunakan teknik agility do, gerakan petir angin dapat memungkinkan dia untuk menarik jarak jauh. Xiaoyan yang telah melepaskan pengakangan penguasa Xuan berat dapat menggunakan peningkatan kecepatan yang besar untuk mengejar Baisan. Jika dia mundur sejauh 2 meter, Xiaoyan akan mengikuti dan maju sejauh 2 meter. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan selalu menggunakan pertempuran jarak dekat dengan Baisan, tidak memberikannya kesempatan untuk menampilkan teknik tombaknya. Baisan yang telah kehilangan bantuan senjata terkuatnya tidak diragukan lagi, merupakan tragedi besar ketika terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan Xiaoyan. Xiaoyan yang memegang Hivi Xuan Ruler tidak menakutkan. Apa yang menakutkan adalah Xiaoyan yang telah lolos dari pengakangan berat penguasa Xuan berat, serta efek aneh dari Doqi yang ditekan di tubuhnya. Mungkin Baisan masih bisa menggunakan afinitas petir Doqi dan teknik tombaknya yang luar biasa untuk bertarung dengan Xiaoyan saat dia memegang Hivi Xuan Ruler. Namun dalam pertarungan tangan kosong, pilihan terbaik Baisan adalah menciptakan celah di antara mereka berdua sesegera mungkin. Namun dia sangat ditekan oleh Xiaoyan dalam hal ini. Xiaoyan pada dasarnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang berulang kali berputar-putar di sekitar Baisan. Tinjunya membawa gelombang angin panas saat mereka dengan keras menghantam tubuh Baisan yang ditutupi dengan Doqi berwarna perak. Pada saat ini, tinju, telapak tangan, lengan, siku, kaki, lutut, setiap bagian dari tubuh Xiaoyan bisa berubah menjadi senjata serangan. Saat dia melambaikan tinjunya, ada bayangan yang muncul berulang kali. Di arena, Baisan yang sebelumnya bersikap angkuh tiba-tiba berubah menjadi karung tinju mencolok yang hanya bisa dipukul. Perubahan yang sangat drastis ini menyebabkan banyak orang di galeri tontonan menjadi benar-benar terpana. Orang gila.
Wajah instruktur Wolling dan Xiao Yu sama-sama tercengang saat mereka menatap Xiaoyan yang melakukan ledakannya. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini yang tampak lembut akan sangat menakutkan ketika dia bertarung dengan serius. Api di tubuh Xiaoyan itu seharusnya api surgawi kan? Orang tua di kursi tengah stadion yang dipanggil sebagai Huo Tua oleh Hugan menatap api berwarna hijau yang menyala di tubuh Xiaoyan. Ekspresinya yang biasanya tenang akhirnya banyak berubah saat dia perlahan berbicara. Ya, itu seharusnya benar. Suhu yang bahkan membuat kami merasa takut. Itu memang api surgawi. Hanya saja aku tidak tahu api jenis apa itu. Jika Xiaoyan menampilkan api surgawi ini ketika kekuatannya meningkat sedikit, bahkan Do Wang yang kuat pun mungkin tidak berani menerimanya dengan mudah. Hugan mengangguk dan berkata, Xiaoyan ini departemen alkemisku menginginkannya. Old Huo merenung sejenak sebelum dia segera berbicara dengan nada lembut. Dia adalah seseorang yang masuk ke Akademi Dalam Huo Tua. Hugan terkejut ketika dia berbicara setelah mendengar ini. Memasuki Akademi Dalam dan memasuki Departemen Alkemis tidak bertentangan satu sama lain. Xiaoyan juga seorang alkemis. Itu hanya akan menguntungkannya jika dia datang ke Departemen Alkemis. Selain itu, ini juga tidak akan menghalangi pelatihannya di Akademi Dalam. Old Huo menjawab dengan lemah. Kalau begitu lakukan sesukamu. Aku tidak keberatan selama kamu bisa membuatnya masuk ke Departemen Alkemis. Lagi pula, itu lebih dari apa yang aku harapkan untuk dapat menambahkan alkemis luar biasa lainnya ke akademi. Hugan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Old Huo mengangguk sedikit tetapi tidak lagi berbicara. Dia melemparkan pandangannya ke arena, emosi kecemburuan yang sangat langka melintas di matanya beberapa saat kemudian. Pukulan lain dengan keras menghantam dada Baisan. Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat Douqi armor yang perlahan hancur di tubuh Baisan. Kekuatan tendangan dari Xiaoyan ini sangat hebat. Oleh karena itu Baisan terpental ke tanah arena selama 10 meter sebelum dia berhenti perlahan. Dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Dengan ekspresi pucat dia menggertakkan giginya dan berdiri dengan tubuh gemetar. Dia mengeluarkan pil obat berwarna hitam dari dalam cincin penyimpanannya, memasukkan ke dalam mulut dan menelannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memikirkan tindakan Baisan. Ini karena dia telah menemukan bahwa Douqi yang tampaknya anggun dan mengalir secara alami di tubuhnya, sebenarnya mulai menjadi sangat bergejolak selama bertarungan kosong yang liar itu. Gelombang Douqi mengalir liar di dalam jalur Qi-nya, udara di sekitar Xiaoyan juga mulai berfluktuasi dengan cepat. Dari kelihatannya itu jelas aktivitas hanya terjadi sebelum seseorang akan meningkatkan kekuatannya. Namun tempat untuk meningkatkan kekuatannya tampak cukup buruk. Aktivitas yang diciptakan Xiaoyan tentu saja tidak lepas dari beberapa orang dengan penglihatan yang baik. Oleh karena itu, teriakan kaget Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran cepat diikuti. Ini terdengar satu demi satu dari galeri tampilan. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat sosok manusia yang terbungkus api berwarna hijau. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang membuat orang tercengang? Pertarungan di arena sekarang menjadi momen yang penting. Namun dia benar-benar tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Harus diketahui bahwa ketika seseorang meningkatkan kekuatannya, seseorang tidak dapat menerima terlalu banyak gangguan. Kalau tidak, jika itu gangguan ringan, seseorang akan terluka. Jika itu adalah gangguan yang serius, nyawanya bisa dalam bahaya. Jika itu selama waktu normal, banyak orang akan sangat iri padanya ketika peristiwa seperti itu terjadi. Namun, siapa yang mengira bahwa situasi ini adalah tempat untuk meningkatkan kekuatan seseorang? Xiaoyan, sepertinya bahkan surga membantuku. Siraman yang hampir tidak normal tiba-tiba melonjak ke wajah pucat Baisan setelah dia mengkonsumsi pil obat hitam pucat itu. Qi awalnya lemah juga tiba-tiba melonjak cukup banyak. Telapak tangannya menghisap tombak panjang berwarna perak yang telah jatuh agak jauh dan tombak panjang itu berubah menjadi bayangan gelap yang melesat ke tangan Baisan. Xiaoyan Keke, kamu bisa menyelesaikan kemajuanmu. Aku akan membantumu menahan mereka untuk sementara waktu. Sosok emas pucat tiba-tiba melintas di depan Xiaoyan saat Sun Er tersenyum dan berkata, pada saat ini 8 pesaing di bawah Baisan sudah benar-benar diusir dari arena olehnya. Beri aku 10 menit. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengetupkan giginya dan mengangguk. Dia segera dan buru-buru duduk bersila di tanah menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuh dan mengendalikan energi yang dengan liar memasuki tubuhnya. Sun Er menatap Xiaoyan sambil memejamkan matanya dan mengendalikan bagian dalam tubuhnya yang tidak teratur.
Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Baisan. Cahaya kemasan melintas di tangannya yang halus saat dia dengan samar berkata, "Jika kamu ingin datang, serang saja. Namun aku tidak akan lagi menahan apapun." Mendengar kata-kata ekstrim Sun Er ini, keganasan tiba-tiba melonjak ke wajah Baisan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain di arena. Di tempat itu, kelompok yang dipimpin oleh Wu Hao dan Hu Jia secara kebetulan mengusir dua kelompok yang memiliki Dadoushi, memungkinkan mereka untuk mengambil alih arena. Pada saat ini, Wu Hao dan Hu Jia juga dengan jelas merasakan gerakan aneh di sekitar Xiaoyan. Wajah mereka langsung tercengang. Jelas, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, kepikir kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan Xiaoyan dan Sun Er terlebih dahulu. Kalian juga harus tahu kekuatan mereka berdua. Apalagi Xiaoyan sekarang dalam tahap terobosan. Jika dia berhasil melakukan terobosan, kekuatannya akan sangat meningkat ke level lain. Pada saat itu, bisakah kalian berdua yang bertarung sendiri menghentikan mereka berdua? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan dikalahkan. Suara Baisan tiba-tiba terdengar di telinga mereka tepat saat Wu Hao dan Hu Jia merasa terkejut dengan tindakan aneh Xiaoyan. Mereka berdua terkejut ketika mendengar kata-kata Baisan dan segera menyatukan alis mereka dengan erat. "Hei, bukankah kalian berdua mengidamkan junior Sun Er? Jika kita bisa mengeluarkan Xiaoyan dari kompetisi, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk 5 besar. Karena itu, dia adalah musuh kita bersama, jangan ragu lagi. Jika Xiaoyan diizinkan untuk berhasil meningkatkan kekuatannya, orang-orang yang gagal adalah kita." Kata-kata Baisan menyebabkan ekspresi Wu Hao dan Hu Jia sedikit berubah. Kata-kata ini secara kebetulan menginjak kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka bertukar pandang dan mengangguk. Dengan suara yang dalam mereka menjawab, "Baiklah, pertama-tama mari kita singkirkan Xiaoyan dari kompetisi." Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.